Ibadah puasa merupakan ibadah yang agung bagi umat Islam. Yang mana puasa merupakan salah satu dari 5 ibadah paling utama. نزه الله تعالى عن شبيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan ini, kita masih dapat melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya, mulai dari puasa, melaksanakan salat, qiyamul Ramadan dan yang lainnya. Tentunya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala pencipta segala sesuatu dan tidak serupa dengan semua yang diciptakannya, dan tidak membutuhkan kepada apapun yang telah diciptakannya, dan apapun yang kita bayangkan dalam pikiran kita, Allah tidak sama dengan itu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan umat yang orang yang mengikuti ajaran-ajarannya maka tidak akan merugi di dunianya maupun di akhiratnya. Kita niatkan ikhlas, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini dengan niat hanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa merupakan ibadah yang agung bagi umat Islam. Yang mana puasa merupakan salah satu dari 5 ibadah paling utama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Ibadah puasa memiliki begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendatangkan banyak sekali manfaat dan hikmah bagi kehidupan manusia. Yang diantaranya adalah berpuasa itu menjadikan seseorang menjadi sehat. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Puasa juga bermanfaat untuk mengekang syahwat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki modal untuk pernikahan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' falyasum, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi pengekang syahwat baginya. Jadi orang yang tidak mampu menikah karena tidak memiliki modal untuk pernikahan, maka hendaklah ia mengekang nafsunya, mengekang syahwatnya dengan cara berpuasa. Dengan berpuasa, insya Allah syahwatnya untuk melakukan hubungan badan akan menurun dengan dia berpuasa.
Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara manfaat atau hikmah dari berpuasa adalah melatih diri kita untuk bersabar. Apakah yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar adalah habsun nafsi wa qahruha ala makruhin tatahammaluh aw ladhidhin tufariquh. Sabar adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya atau meninggalkan sesuatu yang nikmat, yang enak, yang disukainya. Dan sabar itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seseorang yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunianya, maka dia perlu melakukan usaha-usaha kesuksesan tersebut dengan kesabaran penuh. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan kesuksesan di akhiratnya, dia harus melakukan usaha-usaha untuk selamat dari neraka. Dia masuk ke dalam surga tanpa didahului dengan siksa. Melakukan ibadah-ibadah, meninggalkan maksiat-maksiat dengan penuh kesabaran. Jadi, ala bis sabri tanalu ma turid. Dengan kesabaran engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Dan sabar ada yang wajib, ada yang sunnah. Sabar yang wajib ada 3 macam. Ada sabar dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ada sabar dalam meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Dan ada sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seperti kita berpuasa, hati kita sangat ingin untuk membatalkan puasa di saat lapar dan haus siang hari. Ya, kita melihat banyak iklan produk makanan dan minuman. Kita melihat di pinggir-pinggir jalan penjual-penjual makanan dan minuman yang menyenangkan dan nikmat untuk kita makan dan minum. Hati kita merasa sangat ingin untuk kita makan, kita minum, membatalkan puasa kita. Tetapi dengan kita bersabar, ya, kita tetap dalam berpuasa, kita tidak membatalkan puasa kita, tetap menahan diri dari sesuatu yang nikmat, yakni makanan dan minuman. Kita tetap tidak memakan dan meminum apa yang kita inginkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat, la khaira fi ladzatin min ba'diha azabu. Tidak ada kebaikan dari suatu yang nikmat yang setelahnya mendatangkan siksa. Seseorang kalau dihidangkan suatu makanan yang dia tahu dia memiliki alergi terhadap bahan makanan yang ada di situ, tetapi dirinya sangat senang untuk makan, dia sangat cocok dengan rasanya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap makan apa yang dihidangkan tersebut meskipun setelahnya ada resiko untuk mengalami alergi? Maka pastinya dia perlu untuk menahan dirinya dari memakan makanan tersebut. Sebab meskipun dia merasakan kenikmatan, kenikmatan itu akan habis, ya, kenikmatan itu akan sirna ketika setelahnya dia mengalami sakit alergi tersebut. Ini adalah masalah dunia. Bagaimana dengan akhirat? Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban. Maka kita harus bersabar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jangan tergoda oleh hati. Jangan tergoda oleh nafsu. Untuk kita tetap bersenang-senang. Tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tetap
memenuhi hasrat diri untuk melakukan yang kita sukai dan tidak mau untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita. Ya, meskipun setelahnya Allah Ta'ala mengancam kita dengan siksaan. Hendaknya kita tidak demikian. Kita bersabar, melatih kesabaran kita sedikit demi sedikit. Dan di antaranya adalah kita berlatih kesabaran tersebut dengan berpuasa. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Jenis kesabaran yang paling utama adalah kesabaran dalam menahan diri dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita beberapa perkara yang haram. Yang kita ketahui perkara haram tersebut dari para ulama, orang-orang alim yang memiliki ilmu yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mempelajarinya, dan setelah kita mempelajarinya hendaklah kita menjauhi perkara maksiat tersebut. Karena sabar terhadap perkara maksiat adalah jenis sabar yang paling besar, yang paling harus kita tahan diri kita untuk kita tidak melaksanakan maksiat tersebut. Karena kita harus ingat bahwa Allah Ta'ala mengancam orang yang melakukan maksiat dengan siksaan di neraka. Dan siksa neraka itu tidak ada satu orang pun yang bisa menahan panasnya, menahan pedihnya siksaan di neraka. Dikatakan seandainya satu titik dari api neraka itu diletakkan di atas gunung-gunung, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh. Maka kalau kita tidak mampu menahan panasnya api di dunia ini, maka terlebih lagi haruslah kita lebih takut terhadap api neraka yang telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang di antara kita mengetahui aib orang lain, biasanya akan terdorong dan itu akan sangat nikmat untuk kita sebutkan aib tersebut di hadapan orang yang lain lagi. Jika ada orang laki-laki melihat aurat perempuan, maka dia akan terpancing untuk melakukan zina. Maka hendaklah dia menahan dirinya dari melakukan maksiat tersebut. Jika dia tidak memiliki uang, dalam keadaan yang kepepet, dia melihat ada kesempatan untuk mencuri, akan terdorong dirinya untuk melakukan pencurian. Tetapi karena dia tahu mencuri adalah sesuatu yang haram, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mencuri. Dan berpuasa itu sangat membantu kita untuk melakukan sabar dalam meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas shaumu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im." Maknanya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah ia tidak bersikap keji dan tidak bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Jika ada orang yang mengganggu kita, maka biasanya kita akan terdorong untuk membalas gangguan tersebut dengan gangguan yang lain kepada orang tersebut. Atau ada orang yang mencaci maki kita, maka biasanya kita akan terdorong untuk membalas cacian tersebut
dengan cacian yang lain dan bahkan mungkin cacian yang lebih parah lagi kepada orang tersebut. Namun ketika seseorang itu sedang berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yakni bukan artinya dia mengatakan dengan lisannya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, tetapi dia perlu mengingat di dalam hatinya bahwa dia sedang berpuasa, dia sedang berpuasa. Dengan dia mengingat di hatinya bahwa dia sedang berpuasa, dia sedang berpuasa, maka insya Allah dirinya akan tertahan dari perbuatan buruk, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Dirinya akan tertahan dari membalas cacian makian dengan cacian makian yang lainnya. Yang ketiga adalah bersabar dari musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar atas musibah adalah dengan tidak melakukan maksiat, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang haram disebabkan musibah yang menimpa tersebut. Ketika seseorang diambil darinya sebagian nikmat, maka hendaklah ia bersabar. Bukan kemudian dia marah, dia mencaci maki orang lain, atau bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang meninggal dunia, salah seorang kerabatnya atau orang tuanya, maka hendaklah ia bersabar. Dia menahan diri dari hal yang diharamkan, seperti menangis yang berlebih-lebihan atau memuji yang berlebih-lebihan yang menunjukkan ketidaksabaran atas musibah meninggal dunia salah seorang dari kerabat tersebut, atau yang disebut dengan an-niyahah dan an-nadab. Maka ini adalah kesabaran yang wajib. Dan juga tidak boleh dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Janganlah ada di antara kita yang mencaci maki Allah dengan mengatakan Allah zalim atau Allah tidak adil kepada saya. Kenapa orang yang begitu saya cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menahan diri kita dari ucapan-ucapan yang semacam ini. Ya. Kemudian ada sabar yang sunnah, yaitu seperti contoh ketika seorang bapak pulang ke rumah di malam hari dalam keadaan capek setelah dia seharian bekerja. Dia ingin beristirahat di rumah. Dia ingin makan, kemudian istirahat, tidur. Ya. Tapi ternyata di rumah, ya, anaknya itu ribut dengan permainan-permainannya, atau menyalakan televisi dengan suara yang keras atau yang lainnya. Maka hendaklah ia bersabar, menahan diri untuk tidak memarahi anak tersebut. Ya. Tetapi seandainya kemudian dia tidak menahan diri, yakni dengan dia kemudian mengatakan, anak-anak, diamlah kalian. Diam kalian, bapak sedang istirahat, bapak sedang capek dan butuh istirahat agar besok bisa bekerja kembali. Maka ini juga diperbolehkan, bukan merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian kajian singkat pada kesempatan kali ini. InsyaAllah dari puasa kita di bulan Ramadan ini kita memperoleh banyak sekali hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat. Dan dari puasa ini kita juga berlatih untuk lebih bersabar dari yang kemarin, lebih bersabar lagi dari bulan yang lalu, lebih bersabar dari tahun-tahun yang lalu. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.